jamaah. Alhamdulillah. Tepuk tangan lagi dong dengan semangat, kita masih di Islam itu Indah. Masih bergembira untuk belajar hari ini ya. Dan insya Allah menjadi lebih baik dari sebelumnya. Amin ya Rabbal Alamin. Ada yang tahu hukum tabur tuai? Ada, biasanya apa tabur tuai? Tabur tuai apa tabur tua? Tabur tua. Tabur tua. Ustaz Syam, tabur tuai. Ustaz Syam tahu tabur tuai enggak? Tabur tuai, apa yang kau tabur itu yang akan kau tuai. Tanam panen. Tapi gimana kalau misalkan apa yang kita tabur, kamu yang kita tuai juga, orang itu menabur kejahatan, dia menuai kejahatan juga gitu ya. Tapi gimana dengan orang yang mengasih kejahatan tapi dia malah hidupnya baik-baik aja? Dia zalim, tapi kok sampai sekarang hidupnya baik-baik aja. Senang-senang aja. Katanya bakal dibalas sama Allah. Itu gimana? Ayo silakan Ustaz Syam. Terima kasih Mas Wanita, Baik Guruku Ustaz Maulana, Ustaz Lulung, para jamaah, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Gimana ya kalau ada orang yang menzalimi kita kok malah hidupnya baik-baik aja dan bahagia? Jika seperti itu gimana? Yang pertama, introspeksi diri. Jangan sampai tadi kata Ustaz Maulana, perasaanmu aja yang terzolimi, tidak ada yang mau menzolimimu sebenarnya. Contoh melihat tetangganya kaya raya, dia selalu merasa dihina sama tetangganya, padahal dia aja iri dengki. Iri sama kayanya orang lalu merasa dirinya dihina, padahal dia tidak dihina. Ibu, harta dan jabatan itu meningkatkan kepercayaan diri seseorang. Jadi kalau ngobrol sama orang kaya, kalau hati tidak siap, itu tidak usah ngobrol. Kenapa? Orang kalau makin banyak uangnya, makin tinggi jabatannya, itu PD-nya naik. Jadi suaranya tambah besar. Suaranya tambah besar, nadanya tambah tinggi. Itu nggak sombong itu. Memang efek uang dan jabatan itu. Jadi harus siap hati aja ngobrol sama orang kaya. Jangan tiba-tiba sedikit, saya diremehkan. Tidak diremehkan sebenarnya itu. Memang efek uangnya aja yang begitu tuh. Subhanallah. Maka mesti siap-siap hati. Kalau ketemu sama orang kaya, ketemu sama orang yang jabatannya tinggi, kita menyesuaikan diri. Jangan sampai juga dihinakan dengan kelakuan introspeksi dulu. Kok dia hidupnya baik-baik aja ya? Oh jangan sampai memang dia tidak zalim. Memang dia sudah sesuai dengan syariat agama hidupnya. Yang kedua, kalau ada orang ya jelas-jelas zalim lah. Sudah jelas-jelas zalim, sudah jelas-jelas zalim itu kan bukan hanya nyakitin orang. Nyakitin diri sendiri juga zalim. Apa itu? Nggak sholat, nggak mau puasa, nggak mau zakat, nggak mau haji padahal mampu. Itu zalim juga. Bahkan dikatakan inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan itu kezaliman yang paling besar. Menyekutukan Allah. Tapi kok hidupnya baik-baik aja? Yakinlah itu hanya dunia. Dunia ini semuanya kita tidak bisa ngatur. Ada yang ngatur adalah Allah. Tapi kalau akhirat itu kita bisa siapkan. Di dunia kita beramal soleh, jadilah jangan menjadi orang yang zalim. Kalau menjadi orang yang terzalimi usahakan menghindar, tapi jangan pernah jadi orang yang zalim. Berarti gak usah kita pikirin aja kenapa orang itu gak kenapa-napa gitu ya? Iya, pikirin diri sendiri, kenapa ya, jangan sampai memang saya yang salah gitu. Oke, sambil kita mempersiapkan tadi diri kita yang betul sekali. Ya. Terima kasih Ustaz, tepuk tangan lagi untuk guru-guru kita, Masya Allah, tabarakallah. Jamaah! Ketika pasangan mengkhianati kepercayaan kita, menyakiti hati kita, nah apakah doa orang yang patah hati karena dikhianati juga dihitung sebagai doa orang yang zalim? Patah hatinya karena apa dulu, dikhianatinya karena apa dulu, dan hubungan seperti apa pastinya? Ustazah Lulung mohon penjelasannya Ustazah. Baik, terima kasih sekali lagi. Masya Allah, tabarakallah. Mohon izin Ustadz Syam, Ustadz Maulana, guru-guru semua, Masya Allah. Jadi kalau misalnya kita sebagai suami istri, siapa sih yang gak pernah tersakiti? Siapa sih yang gak pernah yang namanya gak mulus? Ada aja ujiannya. Namanya juga pasangan ya kan. Fa'in karitumuhunna, jika ada kamu tidak suka dari pasanganmu, istri gak suka sama mungkin dari akhlak suami, atau suami gak suka dari perilaku istri, ya kan? Ada aja kekurangannya. Maka asa ayyajalul fi khairan katsira. Sekali lagi Allah selalu ingatkan kita, pasti ada kebaikan yang banyak di dalamnya. Nah masalahnya ini dia berkhianat, kita patah hati. Kan kita udah yang namanya melayaninya, ya enggak Bu? Udah kita masak bahasanya, udah kita cuciin, udah kita mengandung anaknya, dikhianati, dizolimi, sedih banget nih. Berdoalah, balik lagi sambil berdoa, sambil kita terus introspeksi diri. Kenapa ya dia mengkhianati? Kenapa ya dia begitu? Jadi kita juga jangan selalu nyalain orang juga. Introspeksi diri, kenapa saya diginiin? Kenapa saya dijahatin? Saya kali ini yang terlalu cerewet, saya kali terlalu bawel, kan begitu.
Nah, yang pertama doanya adalah Robbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna minal khosirin. Ini yang pertama. Yang kedua ada doa dari Nabi Syuaib. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ftah bainana Rabbana ftah bainana wa baina qaumina wa baina qaumina bil haqqi bil haqqi wa anta wa anta khairul fatihin. khairul fatihin. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami. Berikanlah keputusan kepada kami dan pasangan kami dengan adil. Karena apa? Wa anta khairul fatihin. Karena engkau ya Allah adalah sebaik-baik pemberi keputusan yang terbaik. Jadi yang pertama, keputusan kalau kita takutnya emosi, ya gak sih Bun? Kita apalagi perempuan banyak gak teganya, ntar ngomongnya kesel, besok bayan. Yang kedua, mintalah keputusan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mah bawanya kan perempuan emosi, Ya, kalau dengan adil berarti boleh minta keadilan juga dong. boleh dong. Boleh kan? Kalau dengan adil kita minta keadilan. Ya. Karena apa? Kita ini adalah manusia yang belajar untuk adil. Masya Allah, tepuk tangan untuk Ustazah Lulu. Makasih Kakak Sony. Terima kasih Ustazah Lulu untuk penjelasannya. Jamaah yang ada di studio aku kasih kesempatan lagi buat curhat ya. Yang ada di rumah siapa tahu bisa relate dengan permasalahan jamaah yang ada di rumah. Yuk kita masuk ke segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Yang mau curhat boleh angkat tangannya. Dari tadi perempuan terus. Kalau laki-laki setuju gak ya Ustadz Maulana ya? Laki-laki ya. Oke. Curiga yang mau curhat yang baju merah. Kenapa? Kenapa? Ya, aku Nggak curhat ada. aja. Ada yang mau curhat laki-laki? Wah, satu yang mana yang dipilih? Ya, ini berarti. Oh, ternyata bukan. Yang hijau. Tapi tadi mau curhat juga. Tapi tadi aku undi. Maaf ya, nggak apa-apa ya. Maaf ya. Oke, silakan Bapak ikut saya. Ustadz siap izin Ustadz. Ustadz Maulana izin. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Eka Purnama dari Majelis Taklim Miftahul Jannah Kuningan Cirebon, Jawa Barat. Tepuk tangannya, Masya Allah. Curhat dong Ustadz. Iya. Begini, saya mempunyai teman sepermainan, sahabat. Kebetulan ketika beliau mempunyai hubungan dengan seorang kekasih, dia dihianati oleh kekasihnya Bagus. dan ditinggalkan menikah. Bagus. Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena berarti sudah ketahuan jeleknya ya. Iya, iya, iya. Terus lanjut. Nah setelah itu sampai sekarang, setelah kejadian itu teman saya sampai berbicara, sampai berkata tidak mau menikah karena trauma dihianati. Oke. Gitu. Nah saya sebagai teman mohon solusinya bagaimana saya sebagai teman untuk memberitahu bahwa tidak boleh berbicara seperti itu. Oke. Begitu mungkin Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba Ustadz Maulana. Dengerin. Silakan. Mudah-mudahan temannya nonton. Amin. Kalau ada orang taroma, Roma karena pernah dihianati, itu pertanda Allah sayang. Seandainya dia lanjut nikah terus nanti setelah nikah baru dia begitu, untung ketahuan. Jadi itu kita tetap berbaik sangka. Kemudian jangan langsung berkata saya tidak mau menikah. Ajak temannya jalan-jalan. Ajak temannya jalan-jalan. Dunia ini bukan selebar daun kelor, Kelor lagi. tapi semuanya luas. Ajak pergi umroh. Nah, Iya. Diajak kemanakah liburan, yakin dia semangat. Jadi jangan kesiannya, jangan dikasihani. Kamu harus semangat, kamu harus hebat. Masih banyak wanita baik yang ada di sini. ya. Di sini udah ada suami Sudah sold semua. out semua saat Sold out, udah laku semua ya. Nah, Jadi cari, saya rasa masih banyak kok. Ya. Di tempat yang Baca tepat doa, ya. Ya, itu. temannya laki-laki apa perempuan, Mas? Perempuan. Weh, gak jadi ajak pergi kalau gitu, mau ajak umroh aja. Dia udah senang aja mau ngajak umroh. Ngomong dong aja ya. perempuan. Mau ngajak umroh. Ngomong kalau dia Iya. perempuan.
Sasa melanjutkan. Jadi subhanallah, kemarin kan ada orang bikin konten itu, nggak usah selalu menunjukkan keromantisan di sosmed, karena biasanya yang nunjukin keromantisan itu sebenarnya aslinya bermasalah. Subhanallah. Ada yang ngomong gitu, tapi bagi saya pribadi nih, saya harus nunjukin kenapa, untuk mengobati yang trauma-trauma kayak gini. Maksudnya adalah kalau engkau melihat kasus perselingkuhan, kau lihat kasus dikhianati, kau lihat kasus KDRT, masih banyak kok yang lebih bahagia. Betul. Makanya jangan sampai sosial media itu dikuasai konten-konten yang tidak bahagia. Setuju. Mesti kita juga sisipkan ada yang bahagia, cerita Keluarga Sonpai. keluarga sampai bahagia-bahagia, Masya anak Allah. soleh, Masya subhanallah. Allah, amin. Jadi sampaikan kepadanya sering-sering matanya memandang yang bahagia-bahagia, Ya. jangan pandang yang sesamanya trauma. Kalau sesamanya makin trauma nanti. Iya. Ajak ke majelis taklim. Lagian kalau trauma itu kan cuma istri yang suka disuruh-suruh sama suami aja ya. Hah, apa itu? Ingat ya. Kenapa? Taroma katanya. Oh, taroma. Iya. Ya udah, semoga nanti gak ada trauma-trauma lagi ya. Coba Ustazah Lulung kasih kesimpulannya mengenai tema kita Ustazah Lulung. Baik, ya Allah aku sakit hati. Ketika kita sakit hati pasti ada obatnya. Likuli da'in dawaun, setiap penyakit, setiap sakit pasti ada obatnya. Maka obatnya adalah duit. Apa itu duit? Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Jadi iya. semua pasti ada obatnya gitu. Masya Allah. Tapi emang duit bikin bahagia sih. Iya. Terima kasih guru-guruku, terima kasih jamaah. Insya Allah besok kita ketemu lagi ya. Insya Allah bermanfaat hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.